Saya Yunita Kariski dengan NPM 12 akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu apa itu BLDC. BLDC sendiri merupakan singkatan dari kata brushless direct current, yang artinya motor DC tanpa sikat. Berbeda dengan motor DC konvensional pada umumnya, di samping tidak memiliki sikat, BLDC menggunakan komutasi elektronik dan juga medan magnet permanen untuk pengoperasiannya, sehingga energi yang dihasilkan lebih efisien, jangka waktu pakai yang lama, dan juga suara yang lebih senyap. BLDC banyak digunakan di berbagai aplikasi karena efisiensi dan keandalannya. Contohnya seperti di peralatan rumah tangga, otomotif, dan juga sistem tenaga terbarukan. BLDC bekerja berdasarkan prinsip tarik dan tolak antara medan magnet permanen pada rotor dan juga elektromagnet pada stator. Saya Zafran dengan NPM 45. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan motor DC dengan sikat dan tanpa sikat. Untuk motor DC dengan sikat itu berfungsi mengantarkan arus listrik ke bagian yang berputar atau komutator sehingga rotor bisa berputar. Yang kedua, butuh perawatan yang lebih karena sikat bergesekan terus-menerus dengan komutator sehingga lama-kelamaan akan aus dan harus diganti. Yang ketiga, torsi awal yang tinggi, yang artinya motor dengan sikat mampu menghasilkan tenaga puntir yang besar saat baru mulai berputar, cocok untuk beban berat di awal. Motor DC tanpa sikat, yang pertama itu menggunakan controller dan sensor hal, di mana arus dialirkan ke lilitan motor secara elektronik dengan bantuan sensor posisi tanpa perlu sikat. Yang kedua, perawatannya lebih sedikit dikarenakan tidak ada gesekan mekanis. Motor ini lebih tahan lama dan tidak mudah rusak. Yang ketiga, torsinya yang stabil. Meskipun torsi awalnya kadang lebih kecil, motor ini memberikan tenaga yang halus dan efisien untuk penggunaan jangka panjang. Oke, yang selanjutnya adalah kelebihan motor DC brushless. Yang pertama adalah efisiensi tinggi, bekerja tanpa sikat, berarti tidak ada energi yang terbuang akibat gesekan mekanis. Lalu yang kedua adalah umur yang pakai yang lebih panjang. Dan yang ketiga adalah operasi senyap, yang dimana tanpa gesekan sikat yang menimbulkan suara mendesis atau percikan api, sehingga operasi motor ini jauh lebih hening dan halus. Lalu yang keempat adalah kontrol kecepatan dan posisi presisi. Karena kendali sepenuhnya secara elektronik, motor ini dapat mencapai pengaturan kecepatan yang sangat akurat, respon torsi yang instan, dan penentuan posisi yang tepat. Lalu yang kekurangan motor DC brushless adalah biaya awal yang lebih tinggi karena memerlukan material magnet yang lebih kuat dan komponen elektronik atau controller yang canggih untuk menjalankannya. Yang kedua adalah sistem kontrol kompleks yang tidak bisa langsung berputar hanya dengan dihubungkan ke sumber daya. Motor ini memerlukan driver atau controller external untuk mengatur komutasinya. Yang kedua adalah yang ketiga adalah sensitif terhadap kerusakan. Untuk komponen penyusun dari BLDC itu sendiri, yang pertama itu ada controller, lalu driver, inverter controller, stator, rotor, dan axle, dan sensor hal gaya. Yang dimana fungsi dari controller merupakan otak dari sistem BLDC yang mengatur arah putaran dan kecepatan dan torsi motor. Lalu fungsi dari driver atau inverter adalah bagian penguat daya yang menerima sinyal dari controller berupa PWM dan mengalirkannya ke motor. Lalu fungsi dari stator adalah bagian diam atau statis dari motor BLDC yang berisi kumparan tembaga atau bilitan. Lalu fungsi dari rotor adalah bagian berputar dari motor BLDC yang berisi magnet permanen. Lalu fungsi poros atau aksel adalah bagian yang terhubung langsung dengan rotor dan menjadi penyalur torsi mekanik ke beban, misalnya ke roda, kipas, ataupun sistem transmisi. Lalu fungsi dari sensor hal gaya adalah digunakan untuk mendeteksi posisi rotor relatif terhadap stator. Oke, baik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prinsip kerja dari BLDC. Motor BLDC atau brushless DC bekerja berdasarkan interaksi elektromagnetik antara medan magnet pada stator dan magnet permanen pada rotor untuk menghasilkan torsi atau gaya putar. Pada motor ini, kontrol elektronik berperan sangat penting.
karena menggantikan fungsi komutator mekanik seperti pada motor DC biasa. Sensor Hall digunakan untuk mendeteksi posisi rotor, kemudian sinyal dari sensor ini dikirimkan ke controller elektronik. Controller akan mengaktifkan kumparan stator secara bergantian sesuai posisi rotor. Akibatnya, medan magnet stator berubah arah secara terus-menerus, menarik, dan mendorong kutub magnet rotor sehingga rotor berputar. Dengan proses ini terbentuklah torsi yang halus dan efisien, menjadikan motor BLDC lebih awet, responsif, dan hemat energi dibanding motor DC konvensional karena tidak memiliki sikat atau brush yang mudah aus. Mungkin sekian. Saya Devin Aksal Joiska. Saya di sini akan menjelaskan metode kendali motor BLDC yang dibagi menjadi dua, yaitu metode komutasi menggunakan sensor dan tanpa sensor. Yang kedua, metode pengendali kecepatan dengan PWM dan PID. Yang pertama, metode komutasi, yaitu digunakan untuk menggantikan sikat pada motor DC konvensional untuk mengalirkan arus ke stator sesuai dengan posisi rotor, dengan sensor yang digunakan untuk mengetahui posisi rotor. Sedangkan tanpa sensor digunakan untuk mengetahui posisi rotor melalui umpan balik tegangan. Yang kedua, metode pengendali kecepatan, yang dimana yang pertama yaitu metode PWM, dengan cara mengubah duty cycle untuk mengatur kecepatan sesuai beban. Yang kedua, metode PID. Metode PID ini di atas metode PWM, yang dimana mengatur untuk menghitung secara otomatis agar mengatur kecepatan agar tidak overshoot sesuai dengan beban atau tanpa beban.